Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Muhammad Andrea Pratama dari jurusan Teknik Pertanian Bisnis Sistem angkatan 2019. Izin memberikan video terkait dengan tugas besar saya ergonomika kelas TPB. Baik. Sebelumnya izinkan saya untuk membuka share screen PDF yang telah saya buat. Baik, di sini terkait dengan tugas besar mata kuliah ergonomika. Di sini saya mengambil topik atau judul yang bereferensikan kepada jurnal, yaitu terkait dengan pos pemeriksaan ergonomi di bidang pertanian, analisa postur serta prevalensi gejala muskuloskeletal. Untuk kata pengantarnya sendiri, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tugas besar yang berjudul Pos Pemeriksaan Ergonomi pada Pertanian, Analisa Postur, serta Prevalensi Gejala Muskuloskeletal dengan tepat waktu. Tugas besar disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah ergonomika. Selain itu, makalah ini bertujuan menambah wawasan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Andes Dina Cherry, STP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah ergonomika. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini. Penulis menyadari bahwa tugas besar ergonomika yang dibuat ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, penyusunan, dan juga penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pembaca agar penulis bisa memperbaikinya di masa yang akan datang. Untuk bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu terkait dengan latar belakang. Pertanian merupakan salah satu sektor terpenting baik di negara berkembang maupun negara maju, karena menjamin ketahanan pangan negara, tetapi juga merupakan salah satu industri yang paling berbahaya. Bahaya yang terdapat di sektor pertanian memicu berbagai masalah, mulai dari faktor psikososial, masalah kesehatan, contohnya gizi buruk dan kurus, kemudian stres, dan yang terakhir adalah gangguan muskuloskeletal, serta cedera saat menggunakan alat dan peralatan pertanian. Di antara berbagai masalah pertanian yang disebutkan di atas, masalah yang dilaporkan pada pekerja pertanian khususnya petani di pedesaan adalah gejala kerja muskuloskeletal atau MSS di bagian tubuh yang berbeda. Faktanya, ada banyak bukti dari banyak negara tentang gangguan muskuloskeletal terkait pekerjaan di kalangan petani. Misalnya, Institut Nasional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah menggambarkan gangguan pada punggung dan leher, sindrom jebakan saraf, dan gangguan muskuloskeletal seperti tendinitis. Kemudian untuk tujuan dari tugas besar saya sendiri adalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan daftar periksa ergonomis untuk pertanian pada petani Indonesia seperti yang disarankan oleh ILO atau International Labour Organization sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas pertanian Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengamati prevalensi gejala muskuloskeletal di kalangan petani Indonesia menggunakan peta tubuh Nordik, serta RULE atau REBA jika berlaku karena sifat aktivitas petani, untuk memperkuat analisis postural menggunakan 3D SSPP. Dilakukan untuk memeriksa beban nyata dari kegiatan pertanian padi. Karena dua metode pertama, daftar periksa ergonomis peta tubuh Nordik, RULE atau REBA, dinilai oleh pengamat dan berdasarkan gejala yang dirasakan mungkin tidak bebas dari bias subjektif. REBA dirancang agar mudah untuk digunakan sehingga tidak diperlukan keahlian yang tinggi ataupun peralatan yang mahal. Alat yang diperlukan hanya lembaran REBA dan alat tulis. Sedangkan untuk RULE sendiri adalah suatu metode untuk menganalisa ergonomi postur tubuh pada pekerjaan dengan penggunaan bagian tubuh bagian atas. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Ergonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari sifat, kemampuan, serta juga keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang tersebut bisa hidup serta juga bekerja pada suatu sistem dengan baik dan juga mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif, aman dan nyaman. Secara umum, gejala muskuloskeletal MSS dikaitkan dengan 3 faktor risiko utama, yaitu kekuatan pengulangan dan postur canggung. MSS di kalangan petani mungkin disebabkan oleh aktivitas petani yang didominasi oleh aktivitas manual dalam setiap proses bertani, mulai dari penanaman hingga panen.
Aktivitas-aktivitas ini merupakan kombinasi dari kekuatan yang berlebihan, pekerjaan yang berulang, dan postur yang canggung dari petani selama melakukan aktivitasnya. Tujuan akhir dari penerapan ergonomi adalah untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan dan kecelakaan, serta meningkatkan produktivitas. Lebih penting lagi, penelitian telah menunjukkan bahwa pendekatan ergonomis dapat mengurangi faktor risiko di bidang pertanian. Selain pos pemeriksaan ergonomis, untuk pertanian, pendekatan ergonomi yang dapat digunakan dalam menganalisis pekerjaan postural adalah pendekatan biomekanik okupasi. Biomekanika kerja dapat didefinisikan sebagai studi tentang interaksi fisik pekerja dengan alat mesin dan bahan mereka untuk meningkatkan kinerja pekerja sambil meminimalkan risiko gangguan muskuloskeletal. Untuk bab 3 yaitu metodologi, terdiri dari 2, yang pertama peserta dan juga prosedur. Mungkin peserta bisa kini kita menggunakan 251 petani. Sedangkan untuk prosedur pos pemeriksaan ergonomis dan dalam pertanian, mahasiswa yang memiliki pengetahuan sebelumnya dan pelatihan singkat dalam menggunakan daftar periksa. Pos pemeriksaan ini digunakan untuk melihat kondisi ergonomis pertanian dan petani. Peta tubuh Nordik diberikan kepada para peserta untuk diisi dengan bantuan sistem asisten peneliti mahasiswa bila diperlukan. Analisis reba didasarkan pada beban, kopling, dan skor aktivitas. SSPP 3D digunakan dalam analisis postural petani Indonesia. Postur statis diperoleh dari rincian analisis tugas berdasarkan kegiatan pokok petani Indonesia selama petani padi. Untuk bab 4 yaitu hasil pembahasan. Pos pemeriksaan ergonomis. Tabel 1, pos pemeriksaan ergonomis petani Indonesia. Mungkin kita bisa lihat di sini ada ya dan juga tidak. Ini nilainya berbeda-beda tergantung dari hasil survei yang kita dapatkan di lapangan. Lebih tinggi dari jawaban ya menunjukkan kondisi ergonomis yang buruk pada sampel petani Indonesia. Berdasarkan persentase jawaban tidak tertinggi, dapat disimpulkan bahwa petani Indonesia membutuhkan perbaikan dan intervensi untuk peroleh kondisi pertanian yang aman dan sehat. Kemudian ada prevalensi gejala gangguan muskuloskeletal. Untuk nilai di leher yaitu 77,3, kemudian untuk bahu 76,5, untuk siku 75,3, pergelangan tangan 72,9, punggung atas 77,7, punggung bawah 82,1, paha 73,3, lutut 78,1, dan yang terakhir pergelangan kaki 72,5. Untuk yang paling tinggi itu adalah gejala gangguan di bagian punggung bagian bawah serta di bagian paha. Dan untuk yang terkecil resikonya yaitu di pergelangan kaki dan juga pergelangan tangan. Kemudian juga dibahas terkait dengan analisa postur. Analisa postural dilakukan berdasarkan urutan kegiatan usaha tani selama penanaman padi. Selain itu, analisis RULA dan REBA diterapkan untuk memperkuat hasil SSPP 3D dan untuk mendapatkan prioritas meningkatkan ergonomis petani di Indonesia. Pilihan aplikasi RULA atau REBA tergantung pada mayoritas bagian tubuh yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Jika bagian tubuh bagian atas paling banyak digunakan dalam aktivitas, RULA diterapkan. Jika seluruh tubuh terlihat dalam aktivitas, REBA dipilih. Contoh analisis REBA untuk kegiatan pertanian adalah menebang rumput dan membuka lahan. Hasil penelitian ini menegaskan hasil penelitian sebelumnya seperti Kogi dan Valadik yang menyatakan bahwa sebagian besar kondisi pertanian membutuhkan perbaikan dari sisi ergonomi berdasarkan daftar periksa ergonomi di bidang pertanian yang diusulkan oleh ILO. Secara keseluruhan menghubungkan hasil penelitian ini seperti yang dilaporkan. Terlihat bahwa kondisi ergonomisnya mempengaruhi SPM pada petani Indonesia sebagian besar terkait dengan alat dan material handling yang dimanifestasikan dalam risiko tinggi aktivitas tertentu petani Indonesia. Selain itu, kita juga bisa melihat rekapitulasi analisis 3D, SSPP, dan RULA antar kegiatan petani yang ada di Indonesia. Ini adalah tabelnya. Untuk cangkul manual, pemukaan lahan diperlukan segera, pemotongan rumput untuk pemukaan diperlukan segera, lahan menanam padi diperlukan, bajak manual diperlukan segera, pemberian pupuk menyelidiki lebih lanjut, panen diperlukan, pelontokan diperlukan segera, membersihkan beras, selidiki lebih lanjut, dan juga dengan sinar matahari, ubah selidiki dan ubah segera.
Prevalensi gejala muskuloskeletal menunjukkan bahwa petani Indonesia menderita gejala atau cedera khususnya pada bahu 76,1 dan punggung bawah 74,9. Hasil ini sejalan Faktanya, adanya gejala atau gangguan muskuloskeletal di kalangan petani di semua wilayah dunia, terlepas dari teknologi yang digunakan dalam proses pertanian. Berdasarkan analisis postural, beban dan ketegangan tertinggi di kalangan petani adalah pada pemotongan rumput untuk bukan lahan, aktivitas bajak manual, serta pembersihan lahan manual. Metode analisis postural menggunakan kuesioner tubuh Nordik, Erula, dan Reba digunakan dalam penelitian ini karena praktiknya mudah digunakan. Ketiga metode tersebut dianggap tepat dalam mengamati analisis postural karena hasil dari ketiga metode tersebut menunjukkan hasil yang inline. Lebih-lebih lagi, penggunaan 3D SSPP didasarkan pada pertimbangan bahwa software ini memberikan informasi detail tentang beban setiap bagian tubuh dibanding dengan perangkat lunak serupa dan analisis postural. SSPP 3D lebih sederhana dan mudah dioperasikan dan dianalisis. Untuk kesimpulannya, pertanian Indonesia berada dalam kondisi ergonomis yang buruk dan dikaitkan dengan gejala muskuloskeletal yang tinggi. Analisis postural juga mengungkapkan aktivitas petani yang beresiko tinggi. Upaya tersebut dalam mengurangi gejala muskuloskeletal MSS harus dilakukan melalui perbaikan kondisi kerja dan aktivitas di kalangan petani. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan dan kampanye yang berorientasi pada aksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas serta keselamatan dan kesehatan petani Indonesia dan pertanian yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.